Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Maulia Andriani, Intan Wulandari, Nur Anissa, Ranti Juliati, Rizky Amandas, Siti Nur Anissa, dan Yeyi Dwita. Kami di sini akan menjelaskan tentang patofisiologi gangguan darah atau gangguan fungsi pada organisme gangguan darah. Nah, anemia adalah kondisi di mana ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Klasifikasi anemia menurut morfologinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anemia normositik normokrom, meliputi ukuran dan bentuk sel darah merah normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal. Yang kedua yaitu anemia makrositik nomokrom, meliputi ukuran sel-sel darah merah lebih besar dari normal tetapi normokrom. Yang ketiga yaitu anemia hipokrom, meliputi hemoglobin dalam jumlah yang kurang dari normal. Etiologi meningkatnya kehilangan sel darah merah. Keadaan di mana sel darah merah sendiri terganggu adalah yang pertama, hemoglobinopati, yaitu hemoglobin abnormal yang diturunkan, misalnya anemia sel sabit. Yang kedua, gangguan sintesis globin, misalnya talasemia. Yang ketiga, gangguan membran sel darah merah, misalnya serositosis herediter. Yang keempat, defisiensi enzim, misalnya defisiensi G6PD atau glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Yang pertama, anemia anaplastik, yaitu suatu gangguan pada sel-sel induk di sumsum tulang yang dapat menimbulkan kematian. Pada keadaan ini, jumlah sel-sel darah merah yang dihasilkan tidak memadai. Penyebab dari anemia anaplastik yaitu agen, antineoplastik, terapi radiasi, dan berbagai obat. Yang kedua yaitu anemia defisiensi besi adalah terdapat pada wanita usia subur sekunder karena kehilangan darah sewaktu menstruasi dan meningkatkan kebutuhan besi selama hamil. Penyebabnya yaitu asupan besi yang tidak cukup, gangguan absorpsi, dan pendarahan. Yang ketiga yaitu anemia megaloblastik adalah diklasifikasikan menurut morfologinya sebagai anemia makrositik nomokrom. Penyebabnya defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah penyakit keturunan yang tidak dapat ditularkan. Banyak diturunkan oleh pasangan suami istri mengidap talasemia dalam sel. Etimologi dan klasifikasi talasemia. Yang pertama yaitu talasemia bukan penyakit menular, melainkan penyakit yang diturunkan secara genetik dan resesif. Yang kedua, penyakit ini diturunkan melalui gen yang disebut sebagai gen globin beta yang terletak pada kromosom 11. Yang ketiga, menurut Williams, penyebab talasemia adalah gangguan resesif autosomal yang diturunkan, gangguan herediter yang disebabkan kelainan sistem rantai beta dan rantai alfa globin. Patofisi talasemia. Penyakit talasemia disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan pada gen globin alfa atau gen globin beta. Pada talasemia, letak salah satu asam amino rantai polipre tidak berbeda urutannya, tetapi hanya ditukar dengan jenis asam amino lain. Selanjutnya yaitu polisitemia. Polisitemia adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan jumlah sel darah merah akibat pembentukan sel darah merah yang berlebihan oleh sumsum tulang. Etimologi dari polisitemia dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu polisitemia primer, peningkatan sel darah merah karena masalah yang melekat dalam proses produksi sel darah merah. Yang kedua, polisitemia sekunder, umumnya terjadi sebagai respon terhadap faktor-faktor lain atau kondisi yang mendasarinya atau gangguan. Yang mungkin dapat menyebabkan polisitemia meliputi terpaparnya karbon monoksida kronis, dehidrasi, ibu merokok, bayi dari ibu diabetes, tumor ginjal, polisitemia vera, rubra, penyakit paru kronis, penyakit paru obstruktif kronik. Tanda dan gejalanya
Yang pertama yaitu hiperviskositas, penurunan laju transport oksigen, penurunan syarat, trombositosis, basofilia, splenomegali, hematomegali, laju siklus sel tinggi. Patofisiologi polisitemia. Mekanisme yang diduga untuk menyebabkan peningkatan proliferasi sel induk hematobiotik adalah sebagai berikut. Tidak terkontrolnya proliferasi sel induk hematobiotik yang bersifat neoplastik. Adanya faktor myeloproliferatif abnormal yang mempengaruhi proliferasi sel induk hematobiotik normal. Peningkatan sensitivitas sel induk hematobiotik terhadap eritropoietin, interleukin 1,3 GM-CSF, dan sistem sel faktor. Perjalanan klinis polisitemia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fase eritrositik atau fase polisitemia atau fase permulaan. Yang kedua itu fase myelofibrotik, dan yang ketiga itu fase terminal atau fase kematian. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang dikenal dengan adanya proliferasi neoplasitik dari sel-sel organ hemobiotik yang terjadi sebagai akibat mutasi somatik sel bakar atau stem cell yang akan membentuk suatu klon sel leukemia. Etimologi dan klasifikasi leukemia dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu leukemia limfositik akut atau LLA. Tipe ini paling sering terjadi pada anak dewasa atau umur 65 tahun ke atas. Yang kedua yaitu leukemia mielositik akut atau LMA, sering terjadi pada dewasa daripada anak-anak. Tipe ini dahulunya disebut leukemia non-limfositik akut. Yang ketiga yaitu leukemia limfositik kronis atau LLK. Paling sering diderita oleh orang dewasa yang berumur lebih dari 55 tahun. Kadang-kadang juga diderita oleh dewasa muda. Dan yang terakhir yaitu leukemia mielositik kronis atau LMK, sering terjadi pada orang dewasa, dapat juga terjadi pada anak-anak namun sangat sedikit. Leukemia akut dapat didiagnosa melalui beberapa alat, seperti pemeriksaan morfologi atau darah tepi, aspirasi sumsum tulang, biopsi sumsum tulang, pewarna sitokimia, imunofenotip, sitogenetika, dan diagnosis molekuler. Patofisiologi leukemia berupa abnormalitas genetik disertai paparan zat karsinogenik yang menyebabkan kerusakan DNA pada sel-sel hematobiotik, sehingga terjadi proliferasi tidak terkontrol dan penurunan apoptosis sel. Selanjutnya itu trombositosis, di mana kondisi jumlah trombosit dalam darah menjadi tinggi. Etimologi dan klasifikasi trombositosis, gangguan pendarahan non hemofilia yang melibatkan kelainan genetik dan herediter antara lain penyakit von Willebrand, defisiensi faktor pembekuan atau faktor 1, faktor 2, 5, 8, 7, 10, 11, dan 13, abnormalitas fungsi platelet, dan disfisiensi protein pada kaskade koagulasi. Patofisiologi trombositosis yaitu patofisiologi gangguan pendarahan non-hemofilia dapat dibedakan berdasarkan penyebab dari penyakit gangguan pendarahan tersebut. Adapun pembagian dari gangguan pendarahan non-hemofilia berdasarkan patofisiologinya adalah kelainan pada sistem vaskular, trombosit, dan pembekuan darah. Trombositopenia. Trombositopenia terjadi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah di bawah nilai normal. Etimologi dan klasifikasi trombositopenia atau ITP terbagi menjadi 2, yaitu ITP primer dan ITP sekunder. ITP primer merupakan ITP dengan penyebab yang tidak diketahui atau idiopatik, sedangkan ITP sekunder merupakan diagnosis eksklusi setelah penyebab lain tidak dapat ditemukan. Yang terakhir yaitu patofisiologi trombositopenia.
atau ITP sebagian besar melibatkan autoantibodi terhadap glikoprotein yang terdapat pada membran trombosit. Autoantibodi ini memberikan dengan berbagai glikoprotein pada permukaan trombosit.